bentuknya kayak apa. Nanti gini loh kalau yang di kafe. Ini tuh nanti perlu dan berguna untuk pengolahan atau ingin output lebih lanjut gitu. Nah, kayak gini. Kayak kalau gas Pak yang hasil dari HP itu nanti perlunya tuh untuk kalian pindah pengolahan ke Joti atau gimana, kayak HP ini tuh bisa nanti kalian outputnya itu ke hasil lebih lanjut, misal kayak kurva kayak sampai yang lain gitu. Jadi dia dari codingan ini nggak hanya dapat sifat output yang bisa kalian kan udah dapat nih semua nilai F0 dan A0 dan kalian udah perhitungkan nilai KB-nya. Selanjutnya apa yang perlu kalian lakukan? Nah, ini aku pakai data tahun kemarin ya. Misal nih contoh, nah ini kan data kelompok aku nih kemarin. Kita tuh kelompok aku kemarin ukur 5 titik. Nah, di 5 titik ini dicatatlah semuanya. F0-nya berapa, A0 berapa, dan kalian hitung nilai KG-nya. Nah, setelah ini, kan misalnya contohnya aku pengukuran di hari ketiga. Nah, berarti aku harus melakukan pengolahan lebih lanjut untuk melihat bagaimana A0, KG, dan F0 di daerah penelitian. Maka kalian perlu gabungin data semua kelompok. Nah, beginilah contohnya nih. Nah, nih kalian gabungin semua kelompoknya kayak gini. Kayak ini ada dari A1 sampai A5. Berarti ada 30 data. Jadi contoh yang misal dia shift 1 hari kedua. Kalian bisa satu kelompok 5 data. Berarti hari kedua berarti dia melakukan interpolasi data itu 5 titik. Contoh kalian shift 2 hari kedua, berarti kalian harus interpolasi data dari data shift 1 sampai data shift 2 hari kedua begitu. Nah, kita kan udah didapat nih. Nah, inilah datanya. Nah, ini udah kalian catat semua nilainya. Terus kalian pergi ke, oh ini dulu, bentar. Kalian drag, terus kalian copy di, kalau bukan notepad atau apalah gitu yang bisa TXT dia. Nah, kalian copy lah dia nanti. Nah, kalian copy, terus kalian save. Kalian save. Kan udah ke teks, udah kalian save di notepad. Terus kalian buka, ini kita mau lakukan interpolasi ya, selanjutnya. Hasil dari, jadi yang tadi itu kita pakai PS Code, setelah kita masukin ke Excel, dan datanya kalian simpan ke Notepad, lanjut buka server. Lanjut kalian buka server. Nah, dari server ini, kalian sebelumnya udah pernah interpolasi belum? Udah ada yang pernah interpolasi belum? Udah, Kak. Pernah, Kak.
Ya, udah kenal kan. Biasanya pakai apa? Surfer. Iya, maksudnya kriging, minimum kofaktor atau apa gitu. Kriging, kriging sama minimum kurvatur sih kak biasanya. Oke. Nah, terkait interpolasi ini, itu tuh sebenarnya bebas kalian mau pakai yang kriging atau minimum kofaktor atau yang lain. Tapi kalau seandainya satu kelompok pakai kriging, semua harus pakai kriging. Begitu. Kalau kita tahun kemarin kayak apa ya? Tahun kemarin kayaknya kita pakai kerudung deh. Nah, tapi alasannya kenapa kalian pakai kerudung ataupun minimum faktor, kalian coba cari kerudung itu untuk apa, minimum faktor untuk apa, gitu ya. Lanjut, kita mau interpolasi. Tadi kan datanya udah, terus grid, data, nih, carilah data kalian tadi. Ini aku nyimpennya di sini. Apa sesuaikan lagi ini. Oke. Nah, lanjut kita mau interpolasi apa duluan? F0, A0 atau KG. Nah, di sini harus perhatiin ya. Paham kalau aku udah sering interpolasi. Nah, ini F0. Ya, anggaplah kita mau pakai, nah, di sini grading metodenya. Kalian mau pakai metode apa? IDW, ya IDW, 3D, minimum faktor, atau natural whiteboard. Nanti kalian diskusikan dan kalian cari kalau dengan AVSR itu bagusnya apa gitu. Jadi aku contohin pakai 3D. Sini kalian ganti namanya ke filter flashing. Itu pakai S0 duluan. S0, oke. Oke. Setelah itu, nah, kita munculkan ini. Nah, setelah muncul data kayak gini, kalian eh, tampilkan konturnya. Mungkin tampilannya berat. Hmm, nah, kayak gini. Terkait intervalnya berapa kalian bikin itu bebas kalian lah kalau mau satu, 0,5, bebas. Oke, kalau udah hasilnya kayak gini, yang perlu kalian lakukan kembali itu adalah menyimpan gambar ini dalam bentuk TIFF untuk nanti kita layoutnya di QGIS. Kenapa nggak layoutnya di server aja? Sebenarnya boleh-boleh aja layout di server. Tapi yang lebih bagusnya itu di QGIS biar kelihatan koordinat atau titik yang lainnya itu kayak gimana. Tapi kalau kalau mau di server nggak apa-apa juga sih. Ini kan udah ada nih. Tapi kalau aku ngajarnya di QGIS ya. Nah, tapi aku dulu nih ininya kiri kanannya biar enggak kerja dua kali nanti kalian di bisnis. Nah, ini kalian simpan formatnya TIFF. Nah, kan udah tuh lakukan hal yang sama untuk A0 dan KB. Berarti kalian beri lagi data, masukin datanya. Tapi yang di bagian
bagian ini kalian ganti ke nol kah atau ke KB, tapi lakukan hal yang sama ya. Kembali untuk kita lihat adakah perbedaannya. Nah, ada kan perbedaannya. Nah, dari sini kalian bisa interpolasikan, bisa kalian apa, interpretasikan, analisis kayak gini. Nah, ini kan, nah, kayak gini. Nah, dia berarti di bagian sini tuh ekelnya tuh lebih tinggi daripada di bagian sini. Nah, ini tuh lebih tinggi. Nanti kalau udah kalian save, nanti kalian pindah ke sini Portugis. Kalian add ke biasa, add layer, terus master, kalian pilih lah data yang tadi. Hmm, hmm, terus set layarnya, sesuaikan pengambilan itu. Muncul kan, ini kalau gampang, misalnya titiknya muncul. Jadi nanti kalau munculin titiknya, muncul. Munculin titiknya gitu. Dan beginilah gitu. Tapi biar kelihatan daerahnya eh, di mana, nah misalnya kalian atur ini pasifnya yang kalian sekarang ini begini, bebas kalian buat oke mungkin. Nah, kalau dari sini kan bisa kita lihat ternyata dari data kita tadi itu bisa kelihatan yang F0 tertinggi itu ada di titik G4, A4, sama A2 dan A5. Nah, di sini bisa kalian lihat uh, ketebalan sedimennya, yang mana yang tebal, yang mana yang tipis, kayak gitu. Ini nanti kalian layout kayak peta biasa. Jangan lupa color bar-nya tadi kalian tambahkan yang di layout. Begitu juga nanti di hasil, itu kan ini nol, ini kayak KG, ini KG.
Interpolasi semua, nol, F0 kali biar dapat hasilnya. Ada yang mau ditanyakan? Gimana, ada yang mau ditanyain nggak? Nol. Cukup, Kak. Cukup. Jadi nanti kalau untuk pengolahannya yang seperti apa itu sampai sana, sampai kalian interpolasi di server dan kalian bikin layoutnya di Fitness. Cukup dimengerti penjelasannya atau gimana? Izin Kak, Ya, izin. tadi itu apa namanya, kita tuh interpolasinya pas pengukuran kita, pas hari yang kita sama yang sebelumnya ya? Ya, betul. Misalnya kamu di hari keempat, berarti kamu interpolasi dari hari pertama sampai hari kamu itu, hari keempat. Berarti yang hari pertama itu misalnya kalau dia cuma 6, berarti dia cuma 6 titik itu aja interpolasinya? Iya, 6 titik itu doang. Jadi yang hari pertama dia cuma misalkan 6 titik, 6 titik. Nanti berarti hari terakhir, misal shift 2 hari terakhir. Data kalian ada berapa? Misal data kalian ada 60. Berarti yang hari shift 2 hari terakhir 60 titik yang diinterpolasinya. Begitu. Oke Kak. Ada yang lain? Atau cukup? Cukup mungkin Kak. Kalau cukup aku balikin ke jasa lagi. Oke, terima kasih banyak Nabila. Kalian mau lanjut ke inversinya nggak? Biar langsung aja gitu kan. Biar kalian nanti, biar hari-hari ke depannya kalian bisa mengolah, bisa berlatih lah gitu pemahaman kalian menggunakan inversi. Semua dari kurva HPSR kita. Nah, kalau kita arahkan kursor kita ke sini kan ada ini dia tabelnya ini. Tabelnya ini perlu kalian screenshot atau kalian catat gitu, atau kalian foto aja gitu di handphone kalian biar bisa kalian patokan kalian dalam mengisi Excel-nya. Nah, setelah kalian foto, nah kalian isi Excel-nya tadi. F0-nya berapa? 7,97929. Nah, berapa tadi panjang jendela yang kita gunakan? Bisa kita lihat di time-nya 40 second gitu. Kita ganti ini 40 second. NW-nya berapa? Sisa jendelanya 37. Kita input ke dalam ini 37. Jadi Excel ini sudah terstruktur semua dia. Jadi apa yang kita input di warna kotak-kotak warna hijau ini akan berubah semua ini. Nah, apa tadi nilai anolnya? Anolnya tadi 4,79999. Nah, batas frekuensi, batas amplitudenya ini dapat kita lihat di kurvanya juga. Jadi ada di kurvanya itu kan, ini yang 7,59536 itu, itulah batas frekuensi bawahnya. Yang 8,38262 itu batas frekuensi atas. Baik juga dengan amplitudonya, amplifikasinya. 4,29304 itu batas amplitudo bawah, dan 5,3668 itu batas amplitudo atasnya. Jadi yang kita input itu di bagian ininya.
atas bawah untuk frekuensi dan atas bawah untuk amplitudo. Jadi kita input tadi batas atasnya frekuensi tadi 8,38262. Lalu di batas bawahnya 7,59536. Lalu tadi batas amplitudo atasnya itu di 5,3668. Batas amplitudo bawahnya 4,29 Nah, sisa mana yang kita perlu input? Sisa ini. Ini bebas saja. Tadi kita durasi perekaman kita nih, dimulai jam berapa, diakhiri jam berapa gitu. Ini bagaimana kita melihat ini atas bawah tengah dari standar deviasinya. Jadi kita mengacu di sini 0,5 f0 sama dengan 0,5 f0 dalam rentang 0,5 f0 sampai dengan 2 f0. Ini yang warna ini yang ku drag ini berpengacu ke variable yang ketiga ini. Nah, jadi kita berpengacu dari untuk kan f0 kita kan lebih besar dari 0,5 nih di 7,97. Nah, pasti yang kita gunakan yang di atas. Maka untuk perolehan standar deviasi itu harus kurang dari 2. Maka untuk nilai 0,5 f0 sampai dengan 2 f0, jadi rentang f0 itu harus di antara ini 3 sama 15. Di antara rentangnya itu di antara 3 sama 15 ini. Dapat kita lihat di kurvanya gini. Kalau kita lihat kurvanya, ini kan ada standar deviasi atas, ada nilai rata-ratanya, dan ada standar deviasi bawahnya. Nah, rentangnya tadi kan kita nggak rentangnya. Kita foto juga rentang ini, 0 di 3,98 sampai dengan 15,95. Nah, itu kan batas dari frekuensinya. Jadi dari rentang 3,98 di sini lah ya, 3,98 sampai dengan 15 kisaran di sini lah dia. Jadi kita ambil di mana rentangnya. Bebas aja sebenarnya. Pokoknya di antara kedua angka itulah batas bawah sama batas akhirnya dari 0,5 f0 sampai dengan 2 dikali f0. Mau ngambil 6 bang bisa. Mau ngambil 7 bang bisa gitu. Pokoknya di rentang ini. Asal jangan di bawah rentang ini atau di atas rentang ini. Misalnya kalian mau ngambil 2 atau 16 ya nggak diperbolehkan. Pokoknya kan ini tadi acuannya 0,5 f0. Jadi nilai f ini harus berada di antara itu nilainya ini. Berada di antara nilai 3,98 sama 15,95 lah maksudnya gitu. Nah, aku mau ngambil 14 lah ini atau janganlah 14 biar pertengahan aja dia kan. Kita mau ngambil 10 aja lah gitu, 10. Nah, 10. Nah, ini kan ada 7,660 itu. Itu lagi yang kita ambil. Tadi kita kan mau 10. Ini kan 7,660. Kita geser-geser aja gini sampai 10 gitu. Atau enggak 7 lah kita ambil ya. Biar lebih mudah. Untuk atasnya 7429532. Nah, yang di bawahnya juga yang di rata-ratanya ini harus 7429 itu harus sama. Nah, 7429 476 itu untuk yang tengah. Satu lagi yang bawah. 7 7354 7354 7660 750. Nah, ini dia. 7429. Nah, apa yang kita input di dalamnya? Nilai yang di samping itu tadi, yang di nilai samping 7429 ini kan ada 429. Nah, itu untuk yang bawah, ada untuk yang tengah. Makanya setiap kalian arahkan kursor kalian catat nilainya itu kalian foto. Jadi kalian inputlah ke sini. Apa tadi yang atasnya tadi? Yang atasnya tadi di
5,32. Yang di tengahnya 4,76. Yang di bawahnya 4,31. Oke. Nah, itu hasilnya. Nah, satulah dia yang tidak memenuhi. Di kriteria 4. Kriteria clarity yang keempat, no. Tidak memenuhi dia di situ. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Biar kita pengolahan inversi, biar cepat kita. Siapa tahu ada kegiatan kalian mau belajar lagi kan besok mau presentasi. Oke? Oke, Bang. Nah, untuk inversi kita memakai software yang digunakan rata-rata cutting kalian di TG. Jadi ini dibuat oleh Pak Alhada Pardoin dengan menggunakan algoritma PSO. Kan sebenarnya inversi ini kan banyak. Ada neckboard algorithm, ada apa lagi ya? Simulated annealing gitu. Pokoknya algoritma inversi ini banyak. Cuman yang dikembangkan dari Pak Alhada ada ini berupa Pro HVSR menggunakan algoritma PSO, Particle Swarm Optimization. Nah, apa yang pertama kita lakukan? Kan hasil keluaran dari GFC maupun dari HP survey kan ada itu HV. Nah, H per V-nya ini, yang nilai frekuensinya ini sampai nilai max-nya ini kalian copy ke bawah, kalian buka ke Excel. Nah, yang kalian ambil nilainya ini aja, yang dua ini. Kalian copy, kalian buat ke notepad, kalian paste, kalian save. Kalian save tadi ke workshop untuk inversi. Inversi PSO. Tadi ini di titik 7. Oke, 7. Nah, setelah itu kalian ambil filenya, load file di sini. Kalian arahkan ke folder kalian. Salah. Ininya, oh sorry ya. Tadi kita save ini dalam format .dat. Tadi lupa kita, jadi kita save ini all file. Ini kita tambahin .dat. Kita save. Lalu kita ambil lagi filenya. Sebentar. Oh, belum kesimpan. Kemana kesimpan dia? Oh. Nah, inilah data observasi kita. Data observasi. Gunanya inversi apa? Jadi mencocokkan antar data kalkulasi dari pemberian estimasi yang kita buat dan data observasinya gitu. Jadi parameter-parameter setting yang perlu kita gunakan itu sini, VS min sama VS max. Ini berpengacu ke lapisan-lapisan kalian. Jadi VS-nya ini kan ada 5 lapisan nih. 10, 10, 10, 10. Nah, dalam lapisan pertama nanti nilai VS-nya ini dalam rentang 10 sampai 500. Nah, lapisan pertama. Lapisan keduanya juga demikian, 10 sampai 500. Lapisan ketiganya juga
10 sampai dengan 10 sampai dengan 1000. Lapisan keempat 10 sampai dengan 1500. Dan lapisan kelima ya nanti 10 sampai 2000 gitu. Jadi nggak melebihi dari batas yang kita sudah tentukan, gitu istilahnya. Cuman ini kalau data pendukung seperti data bor bagus, agar model yang kita harapkan nanti sudah mendekati yang sebenarnya gitu. Begitu juga dengan nilai ketebalan H- sama H-max. Dalam lapisan pertama, rentang H-nya itu nanti 5, H-max-nya 20. Nggak akan lebih dari 20 nanti. Gitu. Baik juga demikian gitu di lapisan keduanya, lapisan ketiganya, lapisan keempatnya, sama lapisan kelimanya. Begitu. Ini saya buat tadi satu, karena ketebalan itu kan, kalau kita mencari nilai ketebalan kan sama dengan kedalaman. Jadi ketebalan itu kan per kedalaman juga. Kalau ketebalannya 10 meter kan kedalamannya juga 10 meter juga di bawah permukaan gitu. Jadi kita kalau mencari nilai PS30 ya kita harus input juga ini nilai kedalamannya mulai dari 0 atau dari 1 gitu. Setelah itu kita lakukanlah dia PSO inversion. Kita run. Ini bebas saja. Ini harus kita ganti namanya. Output T7. Kita klik OK. Nah, kalau kalian kan dapat belajarkan waktu inversi geofisika itu sudah belajar bahwa saja juga ada proses forward modeling juga dalam proses inversi ini untuk merubah model estimasi kita menjadi data kalkulasi. Nah, inilah dia hasil data observasi kita yang warna biru dengan data kalkulasi yang kita dapatkan gitu. Nah, jadi fungsi inversi kan tadi sudah saya katakan mencocokkan data observasi yang ada dengan data kalkulasi. Nah, kalau misfitnya kecil, maka model estimasi yang sudah kita buat itu sudah bisa lah dianggap sebagai model yang mendekati sebenarnya gitu. Nah, ini nanti ada nilai VS-nya dan nilai perkedalamannya begitu. Dari kedalaman 0 sampai dengan kedalaman kurang lebih 55 meter ini. Seperti itu. Nah, pokoknya antara data observasi dan data inversi ini, pokoknya untuk inversi ini harus fit lah dia, harus mencocokkan data kalkulasi dan data observasinya harus fit gitu. Hingga nanti nilai misfitnya, nilai VS per lapisan pertamanya, ada juga nilai thickness-nya, thickness itu ketebalannya. Nah, gitu. Nanti kalian catat ini. Oke, ada mau ditanyakan? Nanti kalau perlu software nanti saya kasih. Untuk yang sudah punya, boleh sambil belajar. Dari YouTube udah banyak yang melakukan membahas tentang software ini. Baik, Bang. Oke. Dari kami, itulah yang bisa dapat kami sampaikan. Jadi kami sudah mengajari kalian melalui pengolahan. Jadi harapan kami, ya kalian bisa dapat memahami lah. Kalian bisa dapat mengerti apa yang sudah kami ajari hari ini. Jadi harapan kami juga, kalian juga bisa membantu teman kalian nanti. Ya nggak harus kalian juga yang bisa mengolah, juga teman-teman kalian juga harus bisa mengolah juga gitu. Demikian juga kalian jangan hanya pintar mengolah GeoPS atau HP Survey, juga kalian bisa mengolah di metode-metode lain seperti OASIS, RESTudin, yang lain-lain juga, Global Mapper, ataupun SeisMeasure untuk seismik. Pokoknya kalian pelajari semua metode untuk bekal kalian nanti di kerja lapangan yang akan dimulai 2 minggu lagi. Untuk dari itu, kami pengen dulu melihat hasil kalian, tugas prakerja kalian, karena kami belum tahu apa yang kalian mau tampilkan nanti di besok. Itu udah keluar namanya kan? Ya, tengok nama kalian. Kalian nggak di PJ mempresentasikan, bahkan kalian akan di PJ-PJ yang lain. Jadi
Dari sekarang kalian pelajari dulu. Coba lah kalian tampilkan dulu. Kelompok 1 gimana hasil dari membuat alignment-nya. Coba kelompok 1 siapa? Baik Bang, sebentar Bang. PPT-nya langsung dibuka ya. Coba saya screen aku stop ini.